Halo Indonesia, kembali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga semuanya tetap ceria, tetap bahagia, tetap berhati baik gitu. Ya, oke. Kita percaya kalau orang Indonesia itu selalu baik, selalu berprasangka baik. Akhir-akhir ini ada peluncuran buku yang berjudul Korupsi Ahok. Tetapi kemudian hampir berbarengan dengan peluncuran buku itu, di mana tokoh nasional, tokoh reformasi Bapak Amin Rais hadir, bahkan memberikan sambutan dalam peluncuran buku tersebut. Kita coba dengarkan sajalah gimana nih menurut sebuah berita dari Kabar Hari Ini. Buku tersebut Marwan Batubara khusus membahas kasus tanah RS Sumber Waras yang ada pada bab 2, kasus lahan tanah BMW yang terdapat pada halaman 49 serta kasus tanah Cengkareng Barat yang ada pada bab 4. Dari semua kasus di atas, yang paling heboh adalah pada kasus RS Sumber Waras. Menurut Ketua BPK saat itu, Heri Azhar Aziz, bahwa audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap RS Sumber Waras adalah sudah final, dan BPK bersikukuh bahwa telah terjadi penyimpangan pada kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan diduga ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Walaupun KPK telah menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara pada kasus tersebut. Kasus ini pun digoreng oleh Marwan Batubara dalam bukunya Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok. Dan Amin Rais pun mempunyai senjata untuk menyerang Ahok yang tidak disukainya itu. Dan Amin Rais mengharapkan penegak hukum mempelajari korupsi Ahok secara teliti dan memprosesnya secara hukum. Karena buku tersebut berdasarkan audit dari BPK, dan Amin Rais menyatakan bahwa data yang disajikan oleh Marwan adalah objektif, maka dapat kita simpulkan bahwa Amin Rais percaya bahwa audit BPK adalah objektif dan berdasarkan data-data yang ada. Tetapi beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan telah dilakukan oleh KPK. KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat BPK dan pejabat Kemdes PDTT, dan saat itu diamankan 7 orang, termasuk 2 orang pejabat Bapak. Akibat dari pengangkapan tersebut, BPK yang selama ini diasosiasikan sebagai lembaga super, kata Ahok seperti Tuhan, yang bersih menjadi terbantahkan. Ternyata lembaga BPK tidak selamanya bebas dari korupsi. Lembaga ini pun tercoreng. Sebuah lembaga yang seyogianya mencegah dan memberantas korupsi lembaga-lembaga lain, ternyata di lembaganya sendiri tak lepas dari korupsi. Kita masih ingat bahwa Ahok pernah mengatakan bahwa BPK itu ngaco, ternyata memang benar adanya. Status WTP, sebuah status yang dibanggakan oleh lembaga-lembaga negara, ternyata diperjualbelikan oleh Bapak. Pantasan banyak pemprov yang mendapat predikat WTP, justru banyak gubernurnya yang diangkat oleh KPK karena korupsi. Apakah karena Ahok tidak mau membeli status WTP, menyebabkan BPK cenderung memusuhi Ahok? Dengan kasus auditor senior BPK oleh KPK, membuat kita semakin yakin apa yang dikatakan oleh Ahok bahwa BPK itu ngaco. Tertangkapnya auditor BPK ini memberikan bukti bahwa apa yang dituduhkan oleh BPK kepada Ahok pada kasus RS Sumber Waras tersebut menjadi tidak terbukti, karena penilaian BPK tersebut ada tendensi untuk menyudutkan Ahok. Dan efek dari tertangkapnya auditor BPK ini membuat buku karangan Marwan Batubara yang dibangga-banggakan oleh Amin Rais tersebut menjadi sampah. Karena pejabat BPK yang dikatakan objektif tersebut ternyata juga korupsi. Dan kemana Amin Rais ketika pejabat BPK ini ditangkap?
Mana komentarnya yang selalu nyinyir itu? Kenapa jika berkenaan dengan Ahok, Amin Rais begitu cepat berkomentar, tetapi pada kasus ini justru Amin Rais cenderung diam? Sekedar informasi yang didapat dari media sosial, bahwa buku yang diulis oleh Marwan Batubara ini dapat diunduh secara gratis dalam bentuk e-book. Entah kabar ini benar atau tidak, bahwa pembebasan pengunduhan e-book buku ini karena buku ini tidak laku di pasaran. Mudah-mudahan saja kabar ini tidak benar, karena saya kasihan dengan pengarangnya yang sudah bersusah payah meluncurkan buku ini dengan gegap gempita, tapi ternyata tidak laku. Aduh, saya ngantuk. Korupsi lagi korupsi, terus lagi itu buku masalah sumber waras diluncurkan, tapi malah BPK itu yang bukan BPK, jadi oknum BPK malah yang ketangkapnya, yang korupsinya. Menurut KPK Ahok tidak terbukti, menurut BPK bermasalah, rugi sampai 191 miliar. Tapi sekarang kenyataan benar menurut KPK dan menurut Ahok. Sudahlah, jangan dipikirkan, tapi perlu juga diketahui. Ya cuma untuk tahu aja lah, jangan kalau dipikirkan itu gimana, gak ada juga penyelesaiannya. Biarkan aja lah, kita mau orang biasa aja. Yuk.